Kira apa dikerutem lah. Sambel soto guys, wis kewaregen. Sambel iki. Apa jenenge? Semongko. Semongko. Semangka. Kita mau serbu soto. Soto tak pakai jeruk. Soto goa. Soto goa. Ini bikin. Bentar. Lanjut makan soto. Soto apa? Soto Lamongan? Soto made in Butrebus. Umi. Udah. Sambelnya mek bubuk. Nanti akan saya jelaskan tentang konsep tentang masalah Id. Itu bulan kemenangan. Kemenangan dari apa? Dari kebetulan. Terus bagaimana kita memaknai konsep hal-hal yang dikatakan hal yang terbaik itu seperti apa? Dan yang sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada sampai hari ini kita sudah mendekati detik-detik final ya. Bawahnya sudah menuju ke arah babak semifinal. Kalau dilihat dari kemajuannya di musola sudah banyak kemajuan. Topsnya ya, di masjid banyak kemajuan juga. Rata-rata sama mana-mana, tapi nggak tahu ini kalau di mall banyak kemajuan apa enggak. Semakin padat atau gimana? Insya Allah. Walau ya. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bulan kemenangan tentang waktu dari Ramadan itu apa? Mas di mana? Jadi yang kita harapkan selama Ramadan Nanti itu habis apa? ke situ bang bapak-bapak. Karena kan Iya. capek-capek kita bangun malam, di rumah mana? kemudian jam 3:30 Iya wis undang nanti. kemudian lapar-lapar Ya. ya sampai sore kan. Apakah seseorang itu sukses Ramadan atau tidak? Tapi cukup menilai diri sendiri karena belum tentu penampakan itu belum tentu yang terbaik. Belum tentu orang kelihatan jubah pakai ini artinya lebih soleh daripada jenengan, belum tentu. Kadang-kadang orang yang berpakaian seperti ulama liah di dunia, golek duit misalnya. Ada orang yang berpakaian biasa tapi tujuannya ke akhirat, ada. Orang yang kerja keras siang malam untuk mensedekahi orang tuanya, itu dunia tapi untuk mengambil akhirat. Ada orang yang kerjanya ceramah sana sini untuk dapat duit. Ada yang ketoi akhirat tapi untuk dapat dunia. Kan lebih mulia yang ketoi dunia ini kalau akhirat daripada ketoi akhirat tapi dunia. Nah ini jangan sampai kita terkecoh untuk. Maka dalam konsep Islam ada standar-standar yang harus kita pegang supaya jangan sampai salah kita memahami Islam itu, karena Islam itu tinggi mulia dan yang memegangnya juga mulia, tetapi yang menyebabkan Islam itu turun berdaya itu juga umatnya sendiri. Al-Islam mahjubur lil muslimin. Islam itu mulia, tetapi yang menyebabkan kita nggak mulia dan sebagainya itu ya kaum muslim itu sendiri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak di antara orang yang puasa itu, bahkan Nabi, kalau Nabi sudah memberikan kabar itu, berarti memang kejadiannya faktanya benar bahwa kan min shaimin, banyak orang yang puasa itu tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Padahal sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya Idul Fitri. Id itu kembali fitri yang fitrah. Apa yang dimaksud dengan Id? Sebetulnya para ulama dan Nabi sendiri menekankan Id itu dengan kata-kata ini. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atul tajid. Jadi bahwa bukanlah disebut id itu kembali ke fitrah, kembali fitrah itu fitrah itu artinya sebetulnya bukan suci.
kembali kepada berbuka kembali, artinya nggak puasa sebenarnya. Dari bahasa asalnya itu kembali ke tidak berbuka, kembali ke tidak puasa, artinya boleh makan pagi, siang, sore kembali lagi. Tetapi itu sebenarnya punya makna lain, yaitu bulan yang dimana kita kembali kepada kebersihan jiwa. Selama Ramadan itu kita itu mungkin dibersihkan dengan amal-amal kita yang sebelumnya amal kita itu buruk menjadi amal kita baik. Jadi persoalannya nanti bagaimana indikator apakah setelah kita Ramadan itu sukses apa enggak, itu nanti bisa kita lihat masing-masing di antara kita. Yang dimasukin itu liman bagi orang yang ta'atuhu tazid, ketaatannya itu bertambah. Jadi taatnya bertambah, maka dia itu ini. Wa kullu yawmin la yu'sa fihi fa huwa 'idun. Maka sing sapa wengi nek setiap hari itu tidak bermaksiat karo Gusti Allah, sebetulnya dia telah merayakan ini. Jadi aku tak Aryoya ya hari ini. Berarti jadi hari ini nggak boleh dosa. Nah setiap hari nggak ada dosa, sebetulnya kita bulan karena hari kemenangan kita di saat kita itu nggak punya dosa kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan bulan kemenangan. Oleh karena itu Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri, karena disitulah kita tidak melakukan dosa selama bulan Ramadan, diganti dengan amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Itulah kenapa kita dikatakan Idul Fitri itu nanti di situ. Jadi tidak melakukan maksiat itu disebut dengan apakah bulan yang terbaik itu apa? Karena orang pada menyadari bulan terbaik itu bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bulan pencucian, bulan kesabaran, bulan pertobatan. Maka Ibn Abbas menjawab, bulan yang terbaik itu menurut pendapat Nabi dari Nabi Muhammad SAW, ya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu nafasnya kita itu punya pahala. Duduknya ini pahalanya luar biasa. Bandingan majelis taklim ini dalam suatu hadis dikatakan, barang siapa menjadi majelis taklim yang membicarakan halal dan haram, hewan-hewan di lautan, hatal hitan itu, hewan yang besar itu mendoakan kita akan bisa kita supaya dia meninggal. Jadi yang mendoakan kita tidak hanya malaikat ini pada saat majelis taklim, tapi hewan-hewan di lautan semuanya mendoakan. Seperti Nabi dan Rasul. Begitu tingginya ilmunya, begitu tingginya mulianya orang yang ngaji seperti itu. Apalagi ngajinya bulan Ramadan, pahalanya yang sudah menjadi wajib dilipat gandakan, luar biasa. Apa kekuatan dari niat itu supaya kita jangan sampai salah niat, karena dampaknya beda. Maka niatul akhirat jama'allahu lahu syamlahu wa ja'ala ghina fi qalbihi wa atatudunya rahim. Sing sapa niatnya bener, termasuk niat puasa yang bener, jama'allahu lahu syamlahu, Allah kumpulkan kemudahan. Jadi sebetulnya kita itu ikhtiar kok masih diberi kesulitan banyak oleh Allah, maka yang harus dikoreksi pertama adalah niat kita sudah benar belum untuk Allah. Wa ja'ala ghina fi qalbi, Allah berikan kekayaan hati. Artinya hatinya kaya. Orang mesti butuh duit ya, sugih harta, tetapi minimal hatinya kaya. Nah hatinya kaya, tentrem, tenang, orang di penyakit gitu. Sehat, mukanya dilihat itu senyum ya, orang kelaparan keret karo kalau bahasanya itu loh, iya guyu terus. Itu ciri kalau niatnya akhirat itu apa yang terbaik selalu diambil yang terbaik. Nggak ada yang buruk, sesuatu pasti diambil positifnya, nggak ada yang negatif. Apapun yang terjadi pasti diambil positifnya. Kemudian kalau niatnya akhirnya begitu apa? Wa dunia rohimah, dunia itu datang dengan mudah, nggak sulit. Kemudian lagi, kalau kita masih sulit, jangan-jangan niat kita itu belum murni akhirat, masih bercampur dengan dunia, sehingga kita tidak diberikan kemudahan dan sebagainya. Jadi kembali kepada kita. Lalu kemudian kembali lagi pada tadi konsep kebenaran menurut Imam Ali dan
Ibnu Abbas supaya kita terluruskan di dalam pemahaman tentang amal-amal aktivitas yang terbaik kita. Ya. Kemudian Ibnu Abbas itu ditanya, kalau Ramadan, kalau bulan terbaik itu apa bulan Ramadan? Karena Ramadan itu bulan pengampunan, bulan diampuni dosanya, amalnya yang sunnah jadi wajib seakan-akan wajib, kemudian yang wajib akan dilipat gandakan sampai 700 kali itu selama bulan Ramadan. Sehingga nggak ada bulan yang terbaik kecuali bulan Ramadan menurut Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas itu pendapatnya dari Nabi Muhammad. Sedekah itu nggak ada yang terbaik kecuali bulan Ramadan. Bahkan orang yang beri makan itu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jadi pahalanya Pak Turbus itu, kabeh pahala puasa ning jenengan itu kumpul ning Pak Turbus hari ini. Amin. Tapi orang pahala ini sampean. Iya. Tapi pahala ini hilang ya, rugi ya. Karena makannya wong poso. Ngerti ya? Nah, kemudian Ibnu Abbas ditanya, apa hari yang terbaik di Natal? Kalau menjawab hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Nah, kalangan hari Jumat. Wes hari Jumat Ramadan memberi makan sekian orang. Ngeri kan? Itu sih. Pahalanya itu berdiri. Ini namanya percepatan pahala ini seperti ini. Kalau jangan pengen ngerti percepatan pahala, wes ingin makan, ono pengajian nih. Hari Jumat Ramadan pahalanya terbaik. Pahala sangat kayak kok iso jadi dirapel. Jadi kan ada pahala itu, pahala rapelan seperti ini. Ini hari Jumat itu hari di mana semua amal itu akan diterima oleh Allah kalau dia beramal. Apalagi sebetulnya kalau mau berdoa, doa hari Jumat itu tidak akan tertolak syaratnya sampai khotib naik mimbar ya. Kalau ini sudah khotibnya sudah turun mimbar kan. Ya pahala yang Jumatnya saja dapat pahala yang lebih dari pahala hari-hari yang lain. Hari biasa. Kemudian apa? Imam mengatakan, ditanya lagi, kalau malam yang terbaik itu malam apa? Wahai Abbas, malam yang terbaik itu adalah malam Jumat. Demikian kata Nabi. Ya. Ada kalau malam Jumat, Bapak nanya itu jangan kaget ya. Mas jangan lupa nanti malam Jumat, karena pahalanya luar biasa malam Jumat untuk kebaikan. Ini kan orang mesti kuno tuh apa? Kan bisa membaca Quran ketika sudah dijawab. Saya Imam Ali dulu waktu Ibnu Abbas masih hidup itu saya tanya bulan terbaik itu ya bulan Ramadan, hari terbaik itu hari Jumat, malam terbaik itu malam Jumat. Menurut pendapat itu gimana Imam Ali? Itu benar. Semua ulama mulai dari Basrah sampai seluruh dunia kalau ditanya bulan terbaik itu bulan Ramadan, maka banyak berapa bulan Ramadan. Hari yang terbaik itu hari Jumat, kalau banyaknya berapa hari Jumat. Malam terbaik itu malam Jumat, maka banyaknya berapa malam Jumat. Bagi saya tidak cuma itu, tidak sekedar itu. Bahkan tidak itu bagi saya, kata Imam Ali. Bukan tadi salah, Imam Ali itu memberikan perspektif lain, pola pikir lain yang ini lebih mendalam daripada tadi. Kalau tadi itu kontekstual hadis ya. Kalau Imam Ali itu kontekstual hadis, kontekstual. Jadi apa yang hakikatnya, bukan apa yang tertuang dalam teks hadis. Imam Ali dikatakan ini, bulan yang terbaik itu bukan bulan Ramadan, tetapi bulan di mana engkau itu bertaubat dan diampuni dosa-mu. Maka kalau jenengan itu satu bulan itu kok bertobat tidak melakukan dosa, maka jenengan itu sudah melewati Ramadan. Seakan jenengan berada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak orang di bulan Ramadan itu kembali kepada pasal pertama tadi. Amin so'imi laisa alaihi min sami lalsu wal atas akeh wong sing Ramadan itu ora ampunan yo itu gue melapar dan harus saja karena kerjanya ngerumpi ya, puasa nih ngerumpi, puasa nih macam-macam yang enggak manfaat sehingga puasanya itu hanya lapar dan haus saja.
Itu katanya Imam Malik, yang dimaksud Ramadan itu bulan pembakaran, bulan penebusan dosa, penghapusan dosa. Maka kalau orang tidak diampuni dosanya, percuma dia Ramadan. Maka bulan-bulan lainnya pun, kalau kita itu diampuni dosanya oleh Allah, kita bertobat dan diampuni dosanya oleh Allah, hakikatnya kita telah melakukan aktivitas di bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud Ramadan itu bulan yang terbaik itu bukan bulan Ramadan, bulan di mana kita itu bertobat dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimbabil aula, lebih kalau Ramadan itu kita gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Aisyah itu ketika bulan Ramadan 10 hari terakhir tanya Masrur ya Rasulullah, jika ketemu dengan Lailatul Qadar, maka Rasul mengatakan kul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun, tuhibbul afwa, Engkau suka ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah. Jadi afuwun itu beda dengan ghafurun. Kalau ghafurun itu Allah nutup dosanya, ditutup. Maka pilihan Rasul itu luar biasa, memilih itu dari Allah. Doanya itu memang dari Allah. Jadi puasa itu tidak sekedar menutupi dosa, menghapus. Maka doanya setiap malam diusahakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa atau biasanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa ya karim, kalau barang-barang itu seperti itu. Tapi kalau yang di rumah sendiri dan sebagainya itu jangan berhenti bikin itu. Paling baik bikin itu karena Aisyah tanya kepada Nabi, jawabnya itu saja. Kenapa nggak perlu doa yang lainnya? Anak soleh, istri solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu sudah termasuk kalau kita diampuni oleh Allah, Allah berikan kabeh kebaikan. Mencangkup semua. Artinya kalau sudah diampuni, doa-doa ini kita yang baik itu juga dikabulkan oleh Allah. Jika kita sudah diampuni, maka fokus Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Diampuni, nah diampuni ke Allah, jalur apa saja insya Allah diijabah. Fokuslah pada ampunan karena Ramadan itu bulan pengampunan. Maka Imam Ali bulan yang terbaik bulan Ramadan itu makna kinayah, makna kiasan sebetulnya. Bulan dimana kalau kita diampuni dosanya oleh Allah, itulah bulan Ramadan. Kemudian apa hari yang terbaik? Ya Imam Ali, kalau Imam Abbas itu mengatakan hari Jumat. Nabi juga pernah demikian, bahkan semua ulama seluruh dunia kalau ditanya hari terbaik hari Jumat, maka banyak berkata hari Jumat banyak. Kok hari Jumat seperti ini, hari Jumat Ramadan pasti. Tapi Imam Ali mengatakan tidak itu yang maksud, bahwa hari yang terbaik itu bukan hari Jumat. Hari yang terbaik itu ketika engkau tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau harinya itu tidak bermaksiat, bulannya itu pengampunan dari dia. Bulannya diampuni dalam bulan dikatakan sebagai bulan Ramadan. Hari ketika kita tidak bermaksiat kepada sehari itu nggak maksiat ya. Terus semua ibadah, maka hari itu seperti hari Jumat. Paling terbaik itu malam ketika kita itu dekat dengan Allah, tak turun kepada Allah. Berarti apa? Kita menjalankan sholat tarawih, menjalankan sholat witir, menjalankan sholat hajat, sholat taubat, kemudian diteruskan dengan baca Quran, diteruskan dengan zikir sampai subuh. Maka malam itu dikatakan malam yang terbaik. Kenapa? Malam itu kita tengah tak korup atau dekat dengan Allah. Ciri-ciri kita diterima atau sukses Ramadan itu apa? Yang pertama adalah konsisten terhadap apa yang kita lakukan selama Ramadan. Istiqomah terus menerus. Ajak selama Ramadan kita melakukan apa yang baik, maka setelah Ramadan kita melakukan apa yang itu dianggap baik. Atau bahasa mikirnya agak konsisten terhadap syariat Allah. Maka dikatakan sukses kalau dia tetap konsisten di dalam amal pasca Ramadan. Karena puasa itu selain untuk mendekatkan diri kepada Allah juga bisa menjadi kesehatan. Tentang saya ada sakit polik berat itu jamaah saya itu dengan puasa justru malah nggak aman.
Pokoknya intinya luar biasa banyak puasa. Maka untuk bisa dikatakan sukses puasa, sukses Ramadan, kalau setelah Ramadan kita tetap harus puasa walaupun sejelek-jeleknya Ramadan 1 bulan 3 hari. Senin Kemis. Ada tiap hari menimbun namanya toksin. Apa? Racun. Dan racun itu nggak bisa dibuang kecuali dengan puasa. Menimbulkan jiwa sabar. Maka kalau Ramadan itu kita ngampet atau ngamuk. Ngawan kan ini. Ngamuk kemudian dusinin ngomong. Ayo ngamuk bakal puasa nih loh. Kan rasa ngamuk. Apa kira-kira setelah Ramadan itu sabar nggak? Nah, kalau tuh merasa sabar, ada istri kita berani pegang nggak apa-apa. Puasa. Khawatir nanti gagal gitu. Terus kemudian kita ngomong ngapusi, nggak ngapusi nanti puasa gagal kan? Terus ngapusi Untuk kebaikan boleh nggak? Boleh. Cuma ngapusi puasa gagal pun habis juga wae nggak boleh ngapusi. Buka puasa guys. Allahumma lakas berkah aman. Malu. Datang tak sibul. Tidak apa-apa. Tadi di sekolah. Syukur masya Allah. Ini nggak sibul kan? Mencipir. Saya sudah sibul. Tangan tes. Lainnya apa ini? Mocrot. Iseng. Ngapus dulu. Tisu. Ada tisu nggak? Nggak ada tisu. Tisunya guys. Nggak tahu tisu di mana? Di situ ada tisu. Diputar. Semangatnya kok ada jitok kan? Bapak udah. Aduh. Diputar ke sini. Banyak. Apa? Mau apa? Buka puasa bersama keluarga besar Al-Ikhlas di rumah Putra Bos. Oke. Buanto. Main mendemik. Ndep pipis. Sahabat-sahabat Al-Ikhlas lagi berpuasa. Ini bulan oke. Menunya banyak guys, berlimpah, masya Allah, barakallah. Mau tahu pedas sama enggak? Semongko merah merona, teh panas mongah-mongah, es buah seleraku, gedang goreng kameh entek lho. Ono jusnya. Soto guys. Sotone ngawe-ngawe, ndoke ngawe-ngawe. Kira berbuka dengan yang manis, berbuka dengan yang berat. Kalau pasti berat berbuka dengan yang berat. Kira apa dikerut mah? Sambel anak Soto guys, wis kewaregen. sambel dikit. Apa jenenge? Apa jenenge? Semongko. Semangka. Kita mau serbu soto. Soto tak pakai jeruk. Soto bawah. Satu buah. Ini bikin Kue. kawan-kawan. Sambut kawan-kawan tanah. Bentar. Lanjut makan soto. Soto apa? Soto Lamongan. Soto made in Butrebus. Umi. Udah. Sambelnya mek bubuk. Duduk ya ano? Cantik. Duduk ya ano saya.
Jeruk. Aku kan buat di kayak uang Kok sih, lah aku ambilin sambal dulu deh, sambal. iya Allah cedak aku jadi. Kecapen di buku. Mama di video apa, Mas? Halo. Sebentar. Ada gorengan. Soto ala. Gorengan, Bu. Gorengan. Ada yang ini. Gorengannya kayak pisang goreng. Ya, tidak apa-apa. Untuk apa mau? Ini deh. Ini saya. Ini aku punya aku ini. Ya lo kuning guys. Sambelnya guys. Nah. Ini Ora dikei anu kecap sini. Umi minta itu loh. Wah apa? Wah soto. Wah sotenya kurang. Meresep di dalamnya nasi guys. Enak sensitif. Wih, apa? Pun apa? Cenane jeruk nipis. Jeruk nipis ini OTW. Oh, Lo enak deh jeruk nipis. Oh, kurang seger. Nah, Punya aku tuh, Umi. Iki. Oke, makasih. Itu punya aku belum. Oh, aja deh. iya. Kok nama Dia aku mau. mau aku dulu tisunya kurang. Ini belakangnya Umi loh. Apa? Tisu Umi. Tisu. Mau minum teh. Batalin teh. siapa sih belum batal? Ayo, Siapa? bareng-bareng. Kecapen dikecap. Kecapen dong. Kecapen dong. Berjalan kecapnya berjalan. Nanu kecapen enggak? Ini loh, SS-nya. Ya ngomong kayak Oh iya, Bu Aziz. Sotonya kurang satu. Jangan ih mama ini sampai belakang. Ya macet sama. Ini kecapen heeh. Enggak. Umi enggak. Enak. Dia apa gini kerupuk ya? Kerupuk ini Pokoknya jauh. kerupuknya jauh. NIA. Sambelnya mah Umi. Loh, kok pakai azan? Ini lah kamu. Kurang siji sotone sisa apa jenenge Bu? Bu Aziz kurang satu. Sambil aja nang satu. Apa kelun anu ya? Dua tah bener ya? Apa? Baripin nomornya. Bu Arifin ki lalu anu Bu Arifin enggak punya WA, WA-nya rusak. Oh, ya benar. Dia WA dia enggak. Tapi kan ngerti dong. Tapi kan ngerti lah teko. Nggak ngerti lah enak ya. Biasanya komplit, soalnya komplit lah ngerti dia kok. Iya. Apa nih? Masa diparani? Enggak mungkin dia enggak tahu karena kan WA-nya enggak aktif. Enggak ada itunya, enggak ada datanya. Tapi kan ngerti ya Jumat acara ning kene Ngerti ya. Ngerti ya. Ngerti ya. Udah ada sambalnya situ, Bu. Ngomong-ngomong mbek aku. Kerupuk ya, kerupuk ini. Satu dulu. Teleponnya Pak Arifin ya. Heeh.